Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masih bab pertama, yakni subbab B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terkhusus pada Pancasila sebagai dasar negara, anak subbabnya, untuk Pancasila sebagai pandangan hidup dan arti penting Pancasila, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara. Ya. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki dasar negara, yang tidak memiliki ideologi negara. Ibarat sebuah perusahaan, dasar negara itu adalah aturan-aturan yang harus diberlakukan agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, dasar negara adalah fondasi negara. Setiap negara memiliki dasar negaranya masing-masing. Indonesia memiliki dasar negara yakni Pancasila yang ada 5 dasar itu. Nah, dasar negara tentunya disesuaikan dengan identitas, kepribadian, adat, kebudayaan, dan tabiat masyarakat yang ada dalam wilayah tertentu, wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, Indonesia sejak dulu memang sudah memiliki dasar ini, 5 dasar ini, ya. Dan itu terlihat dari berbagai kebudayaannya. Dasarnya apa? Yakni dasar Pancasila. Lanjut. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Jadi, sejak lama Indonesia dijajah oleh berbagai negara, yang paling banyak negara-negara dari Eropa. Ada Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, itu adalah negara-negara Eropa yang telah menjajah wilayah Nusantara kita. Nah, sudah sejak lama Nusantara dijajah oleh bangsa-bangsa tersebut dan dieksploitasi kekayaan alamnya dan dieksploitasi juga kekayaan sumber daya manusianya, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa, ya, selama 350 tahun tersebut, ya, kurang lebih 350 tahun, ya, Nusantara dijajah, Indonesia dijajah. Nah, negara Indonesia telah didirikan oleh para pendiri negara dengan teguh, dengan hati-hati, agar negara Indonesia tetap ada. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikirannya dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Nah, diajukanlah pertanyaan di hadapan Ketua BPUPKI, yakni Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Menurut kata Soekarno dalam sidang tersebut, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan kehendaki, kata Soekarno ke Dr. Rajiman Weddiodiningrat sebagai Ketua BPUPKI. Paduka Tuan Ketua meminta dasar,
minta filosofi Grundslag, atau jikalau kita boleh menggunakan kata-kata yang muluk, perkataan yang muluk-muluk, paduka Tuan Ketua yang mulia meminta sesuatu Weltanschauung di atas di mana kita mendirikan negara Indonesia. Kata Soekarno, apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Alhamdulillah, negara Republik Indonesia, para pendirinya berhasil menjawab apa Weltanschauung kita, apa pandangan hidup kita. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, mungkin kalian sering mendengarnya pada upacara, ya, pada saat upacara disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 5 Pancasila tersebut. Nah, Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara atau filosofis Grundslag dan ideologi negara. Statut, nah itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, secara hukum peradilan sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, seluruh lembaga masyarakat, atau bahkan setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali sama sekali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Silakan yang punya undang-undang tersebut boleh dicek. Nah, Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR garis miring 1998. Status ketetapan MPR tersebut, ketetapan MPR yang ini, tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Jadi Pancasila sudah final, nggak bisa dirubah sama sekali oleh siapapun, oleh Sultan, oleh Presiden Republik Indonesia pun nggak bisa. Sudah final, satu itu Pancasila yang dasarnya ada 5. Tidak bisa dilakukan hukum lebih lanjut, tidak bisa dilakukan tindakan hukum lebih lanjut seperti Ain Malik atau diubah sekali tidak bisa, atau dicabut juga tidak bisa, atau tindakan yang lain untuk merubah Pancasila itu nggak bisa. Jadi Pancasila tetap 5 dasar, isinya itu. Nah, selain itu Pancasila juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, itu isinya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau nggak salah ada 7 ya, ada 7. Ada 7 ya. Ini yang pertama, di urutan pertama ada Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar, ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat ada PP, yang kelima ada Perpres, yang keenam ada Perda Provinsi, yang ketujuh ada Perda Kabupaten dan Kota. Nah, Kabupaten Kota. Jadi ada 7. Jadi semua aturan perundang-undangan yang ada di bawah Pancasila itu harus mengacu dan harus berdasar kepada Pancasila. Ya, tidak bisa tuh misalnya dalam Perda menghalalkan perzinahan, nggak boleh. Ya, jadi itu sudah melanggar sila pertama. Ya, atau misalnya membolehkan perjudian, nah itu nggak boleh, atau membolehkan rasisme
atau membolehkan menghabisi ras tertentu. Nah, itu nggak bisa. Karena setiap undang-undang yang ada di bawah Pancasila itu harus mengacu ke Pancasila. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Bapak sampaikan terima kasih banyak. Terima kasih lagi. Semoga pembelajaran kali ini dapat dicerna dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadiahnya adalah tidak ada tugas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.